Alright students, today our material is about narrative text. Jadi pada pertemuan kali ini materi yang kita bahas adalah tentang narrative text. Nah di sini apakah ada yang sudah tahu apa itu narrative text? Yap, benar. Narrative text juga bisa disebut sebagai sebuah cerita. Anyone else? Alright. Singkatnya, narrative text is a story with a complication or problematic events and it tries to find a resolution. Jadi, narrative text ini adalah sebuah cerita yang problematik dan dicoba untuk dicari solusi dari cerita tersebut. Alright, dari definisinya kita sudah tahu bahwa narrative text ini adalah teks yang menyajikan sebuah cerita. Di samping itu, narrative text juga mempunyai social function. Adakah yang sudah tahu? Alright, benar sekali. Fungsi dari narrative text ini untuk mengentertain or amuse the reader with the story. Jadi, narrative text ini digunakan sebagai sarana menghibur para pembaca dengan sebuah cerita. Setelah kita berbicara soal social function atau fungsi sosialnya, narrative text ini juga memiliki structure. Yang pertama yaitu orientation atau orientasi. Orientation merupakan paragraf pembuka or opening paragraph where the character of the story are introduced. Nah, di dalam orientation ini adalah paragraf pembuka di mana para peran atau tokoh di dalam cerita dikenalkan di dalam cerita tersebut. Yang kedua yaitu complication, tells the beginning of the problems which leads to the crisis or climax the main participant. Nah, bagian complication ini memberitahu awal masalah atau sebab akibat, dan di sini juga terdapat poin krisis yang menuju klimaks, yang dimana kita akan dapat mengetahui siapa main participant atau tokoh utama dari cerita tersebut. Yang poin ketiga yaitu resolution. The problem crisis is resolved. Jadi resolution ini masih berkaitan dengan poin kedua tadi yaitu complication. Nah, di poin ketiga ini disinilah letak dari penyelesaian atau resolved problem yang ada di poin kedua itu. Ini juga bisa disebut sebagai ending, bisa ending yang sedih, sad, or tragic, tragis, maupun happy atau bahagia. Nah, setelah strukturnya kita bahas, kemudian narrative text ini juga menggunakan 4 linguistic features. Yang pertama yaitu menggunakan past tense. Nah, karena dia past event, maka dari itu narrative text itu menggunakan past tense. Yang kedua menggunakan adverb of time, menggunakan kata sifat atau kata kerja dari waktu yang sudah lewat sebagai the time, one day, or a long time, age. Poin ketiga, using connective, kata atau kata penghubung. Dan yang poin terakhir yaitu using adjective that showing description, menggunakan kata sifat yang menunjukkan sebuah keterangan. Oke, baik anak-anak. Jadi cukup sekian pelajaran pada hari ini. Sebelum Sir menutup kelas, Sir ingin memberi kalian tugas tentang narrative text ini, yaitu membuat cerita dengan pengalaman pribadi kalian. Kemudian Sir beri kalian waktu 1 minggu untuk mengerjakan tugas ini, dan tugas ini akan menjadi nilai 1
dalam mata pelajaran bahasa Inggris ini. Dengan adanya tools ini, saya harap kalian lebih paham dari structure maupun apa itu narrative text sendiri. Jadi dengan adanya tools ini, harapan saya kalian lebih mengerti dan lebih paham bagaimana cara membuat narrative text ini.